سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه الصالحين إلى اللقاء. وبعد، قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا بعلمه في الدارين. وذكر الله هو مظهر لمعرفة الإنسان ربه والثناء عليه، ولهذا يصرح القرآن بأن ذكر الله وسيلة للتقرب منه سبحانه وتعالى، وأن الذاكرين يتجاوزون atau mujayizun bi mahabbatihi wa rahmatihi wa hasbuna hadhil ayatul qur'aniyatu fi fadaili zikrillah. Allah Ta'ala Al-Quran Karim, wazkuruni azkuruku washkuruli wala takfurun. Bacaan kita masih terkait dengan zikrullah dan pengaruhnya dalam jiwa manusia. Wa zikrullah, dan zikrullah itu atau mengingat Allah itu baik dengan bacaan-bacaan tertentu atau dengan pembacaan Quran atau dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan, itu sebagai bukti wa madhal ma'al insani rabbahu wassana, itu sebagai bukti bahwa manusia itu mengenal Tuhannya dan memujinya. Jadi sebenarnya orang yang senantiasa berzikir pada Allah, ingat pada Allah, sebagai tanda bahwa orang itu mengenal siapa penciptanya, dan dia senantiasa memujinya. Walihada yusarrihul Qur'an, sehubungan dengan ini Al-Quran menjelaskan, menegaskan bi'anna zikrullah, bahwa zikrullah itu mengingat Allah itu atau berzikir pada Allah itu wasilatun litaqarrubi subhanahu wa ta'ala, sebagai wasilah, sebagai perantara untuk bertakarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir itu sebagai sarana atau jembatan penghubung antara seorang hamba dengan Khaliqnya. Jadi kalau mau terhubung dengan Allah, silahkan berzikir. Baik zikir dalam pengertian sempit maupun zikir dalam pengertian yang luas. Salat itu adalah zikir. Aqimis salata zikri.
Salat Jumat itu ada zikir, ya. Ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Zikrillah di situ adalah dimaksud salat Jumat. Ya. Ya. Wa nazakirina, dan orang-orang yang berzikir itu mujziyuna bi mahabbati wa rahmatihi, ya, hasil yang dapat dicapai atau anugerah yang bisa dapatkan, kebalasan yang akan bisa didapatkan adalah dengan mahabbahnya Allah, ya, dengan cintanya Allah, dengan rahmatnya Allah, ya. Kalau seorang bisa mencapai, ya, cintanya Allah, apapun yang minta pasti dikasih, ya. Apa yang diharapkan pasti dapat. Itu kalau kita bisa mencapai, ya, cintanya Allah. Itulah sebagian para tokoh-tokoh sufi dari tasawuf. Ini salah satu ajaran dari seperti mahabbah, ya, seperti yang dikembangkan oleh Tabiatul Adawiyah. Konsep, ya, tasawufnya itu adalah bagaimana mencari mahabbah sampai cinta Allah. Nah, karena itu tadi, ketika Allah bisa mencapai mahabbahnya Allah dalam mencintai kita, ya, segala apa yang menjadi kebutuhan kita, ya, pasti dikabulkan oleh Allah. Ibaratkan seorang anak sangat dicintai oleh orang tuanya, dan pasti anak itu ketika dicintai orang tuanya, anak itu pasti penurut, ya. Sehingga apa yang diminta para orang tuanya dikasih. Dan tentunya kalau diberikan, ya, orang tuanya lihat apa yang menjadi kebutuhannya. Kita ini terkadang meminta sesuai dengan daftar keinginan kita, sementara Allah memberikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan, ya. Ya. Sehingga ada doa kita dan doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ala kulli amalin yuqarribu ila hubbika. Ya. Ya Allah, saya mohon padamu mahabbahmu, cintamu, ya, dan cinta orang yang mencintaimu, dan semua amalan perbuatan yang bisa mengantar kepada cinta, ya. Ya, orang-orang mengajarkan, ya, ketika sebelum salat bisa membaca, ya.
yang baca ilah antal maksudi waridaka matlubi, wa atini mahabbataka wa ma'arifah. Ya Allah, padamulah tujuan saya, yang saya mencari ridhamu, anugerahkanlah kepada saya cintamu, ya, dan ma'rifahmu, karena ma'rifah ini sebenarnya inilah tujuan yang dicapai oleh seorang arif. Ma'rifah itu adalah mengenali Allah dengan pengenalan yang sempurna. Itulah ma'rifah. Ya. Dan dengan mendapatkan balasan berupa cinta, mahabbah dari Allah, ya, wa rahmatih, dan rahmatnya. Kalau kita bisa mencapai rahmat Allah ini, pasti kita adalah hamba yang sangat diudahkan. Bagaimana, ya, marahnya Allah kepada seseorang atau bencinya Allah kepada seseorang, tapi ketika bisa menggapai rahmatnya, itu semua jadi sirna, ya. Telah dikatakan inna rahmati galabat gadabi, rahmat itu mengalahkan yang daripada kemarahan atau kebencian, ya. Jadi luar biasa yang bisa dapat oleh seorang yang betul-betul senantiasa berzikir, ya, az-zakirina. Kalau cuma yazkuruna masih sekali-sekali suatu waktu, ya, tapi kalau az-zakirina itu sangat biasa, ya. Ya. Kalau yusalluna, mereka yang senantiasa salah, tapi kalau sudah al-musallin, luar biasa, ya, betul-betul ya sudah tidak pernah meninggalkan salat, ya. Jadi lain itu pengertiannya, kita katakan, ya, dia menyanyi, ketimbang orang mengatakan dia penyanyi. Kalau penyanyi memang sudah jadi profesinya. Kalau menyanyi, ya, semua orang bisa menyanyi, ya. Jadi kalau sudah al-musallun, berarti sudah mantap betul salatnya. Wasmuna hasil ayat Al-Quran itu tiba zikirlah, maka memadai dan cukuplah sebenarnya kita itu dengan ayat-ayat Quran, ya, menjelaskan pada zikirlah tentang keutamaan, keistimewaan, ya, kemuliaan zikir. Di antara ayat menjelaskan fazkuruni azkurkum, ya. Oleh karena itu ingatlah saya, berzikirlah pada saya, azkurkum, pasti Allah akan mengingat kita, ya. Jadi mahkum muhalafah, kalau kamu lupakan Allah, ya, lebih-lebih Allah melupakan kamu, ya. Kalau mau diingat Allah, ingatlah Allah, ya. Itulah kita di dalam, ya, ajaran agama Islam, ya, dalam kehidupan sehari-hari,
itu banyak doa-doa yang diajarkan, mulai dari tidur sampai tidur kembali, situ semua ada doanya. Mau tidur ada doanya, mau bangun ada doanya, ya. Mau makan ada doanya, minum ada doanya, naik atas kendaraan ada doanya, ya. Kita tidak terlepas daripada doa-doa, karena doa itu juga ada bagian apa, zikir, ya, yang mengantar kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Washkuruli wala takfur, dan bersyukurlah pada saya dan jangan mengkufuri saya, jangan mengingkari saya. Ketika kita tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti selalu kita itu mengingkari Allah. Ya. Ya. Jadi sebenarnya arti dasarnya itu al-kufr dan katakan orang menutupi, ya. Sebagaimana seorang petani ketika memasukkan benih ditanam ditutupi, yang berarti sebenarnya orang yang ya tidak bersyukur itu menutupi dirinya ya dari nikmat dan karena Allah, ya, tidak mengakui. Ayat ini disebutkan dari surah Al-Baqarah ayat 150. Ayat maksud daripada itu la yazkurullahu mu'min, illa zakarahullah birahmati fadli, atau ayat la yazkuru laha mu'minun, seorang mukmin itu tidak mengingat Allah, tidak berzikir pada Allah, illa zakara birahmati wa fadli, kecuali Allah mengingatnya birahmati wa fadli, dan rahmat dan karunia-Nya. Ya. Jadi ketika Allah memberikan ya karunia-Nya, nikmatnya, berarti Allah mengingat hamba-Nya. Ya. Ya. Bahkan ya kadang-kadang Allah memberikan ujian kepada kita, terjadi itu musibah bencana, ya, itu juga Allah mengingat kita atau mengingatkan kita, ya, bahwa Allah lah yang menciptakan segalanya, ya. Apa yang kita dapatkan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah berusaha, ya. Dan ketika berusaha jangan lupa berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ketika berdoa, lalu apa yang kita minta dan tidak diberikan, jangan kecewa, karena situ pasti ada hikmahnya. Ya, tidak ada suatu perbuatan Allah tidak ada hikmahnya. Ya, di balik kejadian pasti ada hikmahnya. Ketika berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa yang kita minta belum diberikan, ya, boleh jadi pada saat itu Allah melihat ini belum bisa diberikan hamba ini, dan sampai diberikan dia minta ini bisa jadi lupa daratan ini, ya. Nah, belum saatnya. Tapi boleh jadi satu ketika kita tidak minta, Allah saya berikan karena Allah saya tahu bahwa hambaku ini sudah sangat membutuhkan, ya, di dalam hidup dan kehidupannya. Dan sebenarnya kita bisa pahami, justru ketika kita meminta dan tidak diberikan, justru itulah pemberian Allah yang terbaik untuk kita. Ya.
Jadi mungkin penggambarannya ada seorang tua kaya raya, ada anaknya masih kecil, katakanlah masih SD, anaknya ini minta dibelikan motor. Bukan berarti ayahanda orang tuanya nggak mau belikan, ya karena dia kaya, tapi karena sayangnya kepada anaknya, karena masih umur SD sehingga ditunda dulu pemberian itu sampai mungkin nanti anaknya sudah dewasa, boleh jadi tidak diminta diberikan, ya karena sayangnya kepada anaknya, ya. Yang jelas setiap kita mohon pada Allah, Allah dengar, Allah mengijabah, ya. Kalau tidak diberikan di dunia, simpangkan nanti di akhirat kalau diberikan. Wa yaqulullah subhanahu, selanjutnya Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsira, wahai orang beriman, ya berzikirlah pada Allah, ya dengan zikir yang banyak, ya perbanyaklah zikir, ya manfaatkan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dan berzikir itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati, ya ketika hati kita tertuju dengan kebesaran Allah, ya mengagumi ciptaan Allah, itu adalah zikir, ya jadi kita bisa sambil berjalan mengamati pandangan yang luar biasa dan mengagumkan Allah, itu adalah zikir, ya. Atau boleh jadi kita berzikir dengan lisan kita atau perbuatan kita, ya. Pendek kata perbanyak zikir itu, ya jangan batasi berzikir. Ada kesempatan, ya silakan mengaji, ya silakan mentadabburi Al-Quran, silakan belajar juga, itu adalah bagian dari zikir, ya baca buku, wasabbihu bukratan wasila, dan bertasbihlah, ya kepadanya. Tasbih kepada Allah, bertasbih itu adalah mensucikan Allah, ya dari segala sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah, ya. Bukratan wasila di waktu pagi dan petang. Jadi bukra wasila yaitu awalan nahari wa akhirahu, awal, ya dan akhir. Jadi pagi dan petang seperti sekarang ini kita salat subuh, ya berzikir, lanjutkan dengan pengajian, ini bagian dari zikir, ya makanya dikatakan juga ini majelis zikir, majelis almi, ya hilaku zikr. Bahkan Nabi pernah menyampaikan pada sahabatnya, idza marartum biryanil jannah fartau, kalau kalian lewati kebun-kebun surga, fartau singgahlah panen, singgahlah petik. Lalu ada sahabat yang bertanya, maryanil jannah ya Rasulullah, yang mana itu kebun-kebun surga ya Rasulullah? Qala hilaku zikr, Nabi mengatakan ya duduk melingkar, berkumpul-kumpul, di situ ada tausiah, di situ ada tazkirah, ya di situ ada pengajian. Nah, itulah kebun surga. Jadi sebenarnya ketika kita berada dalam posisi seperti ini, kita ini berada dalam kebun surga, lagi memetik, lagi panen, ya. Dan ketika kita pulang, ada yang kita bawa. Hanya memang yang kita bawa itu tidak terlihat secara kasat mata, tapi Allah telah menyimpangkan. Di sini malaikat telah mendoakan, bahkan menaungi dengan sayapnya.
Karena senangnya pada orang-orang yang ya berzikir atau berada dalam pengajian ya. Ada yang kita bawa, ada yang kita bawa pulang, dan itu menjadi simpanan kita. Jadi nanti sejak di dunia ini kita akan rasakan nikmat manfaatnya pada di akhirat. Ya. Dalam hadis dikatakan mujalasatul sa'ah khairun min qiyamil laili kulli. Duduk sebentar, sejenak, 1 jam dengarkan pengajian tausiah tazkirah, ya, itu lebih baik daripada salat semalam suntuk, ya, banyak pahalanya baik daripada beribadah semalam suntuk. Siapa yang diantara kita bisa beribadah semalam suntuk? Ya. Kenapa lebih baik? Kalau kita ini analisa kembangkan, kalau orang beribadah suntuk itu pahala imbalannya cuma kepada yang bersangkutan. Tapi kalau kita belajar ya pada hal-hal seperti ini ada untuk diri kita sebagai bekal, dan ada yang bisa itu sampai pada orang lain, ya. Dan kita nanti kan bisa sampai orang banyak, ya, karena kita punya pemahaman, punya ilmu, ya. Ya, ini memang karena apa yang terdapat yang tidak terlihat sehingga ya kadang-kadang manusia mengabaikan. Makanya seorang ulama besar Ka'ab bin Akhbar pernah berkata, "Lo anna sawam bamis ilmi badalin nasi laqtatalu hatta yatrakulu imaratahu, ya, wa kullu dhi sukin sukahu." Seandainya pahalanya ini ya, mengikuti majelis ilmi, ya, pengajian tampak depan manusia, artinya dia langsung atau diberikan langsung, laqtatalu pasti manusia akan berebutan sampai ya berperang untuk mendapatkannya, bahkan kalau perlu saling membunuh satu sama lain. Orang yang berada di gedung-gedung bertingkat, di pasar-pasar, semua ditinggalkan, ya, datang ke tempat-tempat pengajian, ya. Coba kira-kira kalau kita realkan, seandainya tadi malam ada pengumuman dari langit, siapa yang datang ikut pengajian, ya, pada hari ini, pada semua ini akan diberikan, ya, hadiah 1 unit motor, nggak usah mobil, motor saja, ya, berikan motor NX. Ya, saya kira ini pasti masjid ini penuh sesak, tidak muat, mungkin sampai di jalan-jalan. Saya jadi baru tengah malam, ya, jam 2 atau mungkin jam 12, ya, sudah datang sini menanti. Ya. Mungkin termasuk saya ada yang juga menunggu di sini. Mau dapat hadiah, imbalan. Ya. Padahal kalau kita ukur secara materi, pahala yang disiapkan dapatkan dibanding dengan motor tadi, ya, tidak sebanding. Ya. Motor itu sebagai mata kesenangan sementara dunia. Sementara ini pahala ini kesenangan dunia dan akhirat, ya. Yang namanya harta materi itu dia kemungkinan kalau bukan kamu yang meninggalkannya, kamu yang tinggalkan. Kalau harta masih yang meninggal dunia, kamu meninggalkan. Kalau kamu masih ada harta yang dicuri orang, kamu yang ditinggalkan, ya. Coba bayangkan kalau Anda orang kaya, open house,
ya, bagi-bagi amplop atau sembako, apalagi nanti ini musimnya ini, ya. Orang berebutan dapat, ya, sampai pingsan terinjak, yang boleh jadi nilai cuma 50.000. Nah, karena ada berasnya, ada minyaknya, ada gulanya, ada susunya, boleh jadi harga 50.000. Orang berebut sampai pingsan. Bahkan pernah suatu ketika ada orang kaya yang, ya, membagi-bagi sembako sampai meninggal orang itu kan berebut. Ya. Ya. Jadi yakin percaya ada yang kita peroleh. Ya. Hanya mungkin ada bedanya ya, datang pengajian yang perhatikan, yang tidak perhatikan, yang tidur dengan tidur. Ya. Ya, karena di situ ada keseriusan. Nah, sehingga sebenarnya artinya namanya mujahadah. Di sini ada jihad di sini. Kalau tidak berjihad, Anda bisa. Ya, ini sebenarnya kita ini ya, yang hadir ini ada orang yang berjihad. Di jihad itu dua macam. Ya, jihadul adui, melawan musuh, seperti mereka di Palestina. Kita ini juga berjihad dengan belajar, ya. Man kharja fi talab ilm fa huwa fi sabilillah. Dia siapa yang pergi menuntut ilmu, maka dia berada dalam fi sabilillah, ya, hatta yarji'a, sampai pulang kampungnya. Nah, jadi kalau dia meninggal di situ, syahid juga dia. Hanya ada bedanya yang syahid di bidang perang dengan syahid, ya, bukan karena jihad fisik. Jadi wasabbihu bukratan wasila, bertasbihlah dan mensucikan Allah, ya, dari segala sifat-sifat kekurangannya, dan bagaimana kita mengakui sifat-sifat kesempurnaannya, ya, di awal siang dan di akhir, seperti yang dirasakan pada saat sekarang ini. Huwallazi yusalli alaikum. Kalau kita melakukan, ya, apa yang diperintahkan tadi, bertasbih, berzikir di awal, ya, siang dan di akhir, Allah akan berselawat kepadamu. Huwallazi yusalli alaikum. Ya. Bagaimana selawatnya Allah? Situ dikatakan walaysalli alaikum assalatu minallahi rahmatullah. Selawat, ya, dari Allah itu rahmat. Wa minal malaikati, kalau selawat malaikat itu adalah istighfar, ya. Wa minal mu'mini, kalau selawat orang-orang mukmin adalah doa. Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Selawatnya Allah ada rahmat, selawatnya ada istighfar, selamatnya kita sebagai hamba orang beriman ini adalah doa. Ya. Wa huwa alladzi yusalli alaikum, Allah, ya, kan berselawat pada kalian. Wa malaikatuhu, malaikat-malaikatnya berselawat itu khrijakum minaz zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan, dari kesesatan, ilan nur, ke cahaya, ke petunjuk. Wa kana bil mu'minina rahimah, dan Allah Maha Penyayang kepada orang beriman. Al-Ahzab ayat 43 sampai 41. Ya, itu salah satu keistimewaan yang dimiliki orang yang zikir, bertasbih. Tasbih juga bagian dari zikir. Ya, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya, maka yang mengatakan, ya, kalimatani
Hafifatani al-lisan wasakilatani al-mizan. Dua kata ini ringan di lidah, di mulut untuk mengucapkan, tapi berat timbangannya nanti ya. Ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wazakirin Allah kasiran wazakirati a'adda lahum maghfiratan wa ajran azima. Al-Ahzab ayat 35. Ya. Orang mukmin laki-laki yang berzikir dengan zikiran kepada Allah, dan perempuan-perempuan juga ya berzikir dengan banyak pada Allah Subhanahu wa taala, balasan yang siap oleh Allah Subhanahu wa taala, adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah menyiapkan bagi mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Kalau sudah Allah mengampuni kita, ya amanlah kita ya di dunia ini, apalagi siapkan ya pahala yang sangat besar. Nah. Uwais yubayyinul Quran fadail zikrillah. Ketika Al-Quran menjelaskan fadilah zikrullah, kemudian keutamaan berzikir kepada Allah, narahu fi mawdi'in akhara yu'linu annal irada an zikrillahi yudillul insana wa yudi ila syakaihi. Jadi ketika Al-Quran menjelaskan bagaimana keistimewaan kemuliaan zikir kepada Allah itu, kita melihat di tempat lain ya Al-Quran melaknat ya bahwa orang-orang yang menjauh, yang berpaling dari mengingat Allah, berzikir pada Allah, yudillul insana ya, itu akan menyesatkan manusia, wa yudi ila syakaihi, dan mengantar manusia, membawa manusia ya ke ila syakaihi, kecelakaan ya, kerugian. Allah Ta'ala berfirman, wa man ya'shu an zikri rahmani nukayyid lahu syaitanan fahuwa lahum qarinun wa innahum yasudduna an sabilillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Az-Zukhruf ayat 36 37. Wa man ya'shu, dan siapa yang berpaling dari pengajaran Ar-Rahman, dari peringatan Ar-Rahman, berzikir pada Tuhan yang Maha Pengasih ya, nukayyid lahum syaitanan, kami menjadikan baginya setan ya, bahwalah karim, dan itu akan bisa menjadi temannya. Wa innahum la yasudduna an sabilillahi wa yahsabuna annahum muhtadun, dan sesungguhnya mereka itu, setan itu, la yasuddunahum, menghalang-halangi mereka dari jalan-jalan Allah, wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka bahwa mereka itu adalah orang-orang yang terpetunjuk. Jadi yahsyu dari al-ashu, artinya sebenarnya itu rabun. Rabun itu nggak bisa melihat apa ya. Nah, orang-orang yang menjauh dari zikir pada Allah, nah, itu tidak bisa melihat ya, tidak bisa melihat kebenaran ya,
Bahkan kebenaran dilihat sebagai kebatilan atau kebatilan dilihat sebagai kebenaran. Ini sudah tertukar ini pemahamannya. Orang-orang yang begitu, yang jauh dari peringatan panggilan Ar-Rahman, lukailah syaitanan, ya, kata Allah, kami siapkan baginya itu setan, ya, bahwa lahu karidun, dan setan itu menjadi temannya. Ya, jadi kita saudara ini punya karin, ada teman kita, setan yang senantiasa mempengaruhi kita, ya, ya. Kalau kita yang mengesah setan itu, ya pasti kita akan bisa menjadi baik. Tapi awas, manakala setan teman kita yang menguasai kita, pasti akan mencelakakan kita. Malah Rasulullah tanya, ya Rasulullah, termasuk kamu ada karin? Ya, ada yang menemani? Rasulullah menjawab, termasuk saya. Tapi saya karena ada rahmat Allah SWT, karin yang menemani saya itu masuk Islam. Nah, kita nggak tahu ini karin kita itu masuk Islam atau belum, ya, senantiasa mempengaruhi kita. Ya. Jadi karin yang diberikan oleh seorang itu, karin yang penyertahnya itu senantiasa menggodanya, ya, disesuaikan. Kalau mungkin tingkat SD, ya selevel juga SD karinnya. Kalau misalkan dia sudah mahasiswa, nah, karinnya juga selevel itu. Kalau dia misalkan doktor, profesor, diberikan juga karin, ya. Nanti tergantung bagaimana kita, ya, bisa mengantisipasi melawan, ya, karin itu. Mudah-mudahan tidak mencelakakan kita. Jadi jangan heran ada orang yang tinggi ilmunya, ya, kenapa, ya, dia terpengaruh, mengapa dia dikendalikan, ya, karena itu tadi ada karidnya. Jadi kita ini berusaha bagaimana dengan petunjuk rahmat Allah SWT kita mampu mengalahkan karid itu, ya. Apalagi orang yang memang tidak berzikir, ya, menjauh dari peringatan Allah, nah, diciptakan khusus karin menemani, sehingga karin selalu mempengaruhi, mengajarkan, membisikkan, seolah-olah apa yang dikerjakan itu adalah suatu kebaikan, menyangka bahwa dia itu mendapat petunjuk, padahal dia orang celaka. Karin itu mengangkat seorang, ibaratkan membawa ke padang yang luas. Pada yang luas, kemudian ditinggalkan, teriak-teriaklah di sana, dari bisa mendengar dan tidak bisa menolong. Ya, karin, ya, diciptakan dari setan, ya, dan perlu dipahami, yang namanya setan itu juga, ya, ada dari jin, ya, jin kafir, ada dari manusia. Ya. Setan itu karena sebenarnya definisi setan segala apa yang bisa menjauhkan orang dari jalan Allah itu adalah setan. Ya. Kayaknya dalam Al-Quran, idza khalau ala syayatinihi, ya. Bukan setan, ya, yang tidak terlihat, ya, tapi setan manusia yang senantiasa mempengaruhi. Jadi kalau ada teman sekamarnya bilang nggak usah pergi salat subuh, nggak usah pergi pengajian, setan juga itu, ya. Kalau wujud manusia kan minal jinnati wan nas, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan, yang mengganggu, ya, dari bangsa jin dan manusia. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan dari karinnya. Wal makna, maksudnya, maknanya, man yu'ridu an zikrillahi hadihi, siapa yang menjauh, membelakangi zikir pada Allah atau petunjuknya, yusallitullah alaihi syaitanan, Allah menguasakan kepadanya setan,
yulazimhu wa yugwihi, yang senantiasa menggodahnya, senantiasa mempengaruhinya, wa yuzayyinu lahu fi'lal ma'asi, dan menghiasi bagi orang itu ya perbuatan maksiat disangkanya kebaikan. Ya kalau sudah begini ya setan sudah menghiasi kita, kejahatan itu disangka kebaikan, betul-betul kita sudah dikuasai oleh setan. Ya, dipengaruhi. Ada orang dia mengikuti setan, tapi yang paling berbahaya ketika setan sudah mengikuti dia. Ya, berarti sudah lebih parah kejahatannya daripada setan. Nah, karena setan sudah mengikuti dia. Ya, wa yuzanni lahu fil ma'asi, dan menghiasi bagi orang tadi itu perbuatan-perbuatan kedurhakaan. Wa inna syayatina, bahwa sungguhnya setan-setan itu layusarrifuna haula antarikil huda, betul-betul benar-benar mengalihkan mereka itu, memalingkan mereka itu, ya, antarikil huda, dari jalan-jalan petunjuk kebenaran, dari huda wal haqqi, bainama hum yazunnuna annahum muhtadun, sementara mereka tadi itu menyangka, menduga keras kalau mereka mendapatkan hidayah petunjuk. Ini yang sangat berbahaya. Ya, ketika ada orang sudah bergeliman dengan segala kebatilan, ya, perbuatan-perbuatan itu adalah sudah sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran agama, lalu orang yang mengatakan kami ini dapat hidayah petunjuk, wah ini yang sangat berbahaya ini. Ya, itu pasti mencelakakan dunia akhirat. Wajah fil Qur'ani, disebutkan Al-Quran fi tahziri minal ara zikrillah, daripada bahaya sekali itu ancaman orang yang menjauh dari peringatan Allah, tidak berzikir pada Allah. Wala takunu kalladzina shalla fa ansa anfusahum ulaika humul fasiqun. Al-Hasyr ayat 19. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Kenapa melupakan? Tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah beribadah kepada Allah. Ya. Karena melupakan Allah, fa'ansahum anfusahum, sampai melupakan dirinya sendiri, dan mereka itu orang-orang yang fasik, orang-orang meninggalkan kebenaran. Ya. Dia tidak sadari kalau dirinya sebagai hamba, dia tidak sadari kalau dirinya itu ya ada yang menciptakan. Ya, dia tidak sadari bahwa suatu ketika dia akan tinggalkan dunia fana ini. Mau tidak mau, cepat atau lambat, ya, pasti akan menyeberang satu kehidupan yang lain. Ya, tapi ada orang tidak tahu dirinya kalau ya melupakan Allah, sehingga juga Allah melupakan dirinya. Padahal sebenarnya kalau kita mempelajari diri kita ini, ya mengantarkan kita untuk terhubung pada Allah Subhanahu wa taala. Afi anfusikum afala tubsirun. Ya. Apakah pada diri kalian mereka tidak memperhatikan di situ bagaimana kekuasaan besaran Allah? Baru kita perhatikan telapak tangan kita, oh ternyata di sini ada nomor angka-angka Arab. Satunya 81, satunya 18. Kalau jumlah ini 99, ada terkait dengan Asmaul Husna. Ya. Di sini ada jejak Allah. Ya. Kita ini punya keterbatasan. Coba kalau kita perhatikan diri kita, gigi kita dibatasi atau panjangnya. Bayangkan kalau tidak dibatasi panjangnya, apa yang terjadi pada diri kita. Ya. Usia kita, umur kita dibatasi. Bayangkan kalau tidak dibatasi, seperti apa kejadiannya. Ya. Kekuatan, kesehatan ada batasi. Karena memang semua itu sebab pinjaman. Tidak ada hak milik, yang ada hak pakai.
Kalau Allah sudah mau mengambil ya miliknya, selesai. Ya. Ruh nyawa kita semua seperti itu. Ya. Dan alangkah kuasanya Allah menciptakan kita ini dengan bentuk yang sangat rapi, yang sangat indah. Ya. Ya. Bandingkan dengan makhluk lain. Kita manusia luar biasa indahnya kita. Ya. Untung baik ini hidung kita lubangnya menghadap ke bawah. Bayangkan kalau lubang hidung kita menghadap ke atas, kira-kira apa yang terjadi? Kita tidak perlu influenza. Kalau hujan masuk semua air. Ya. Untung mata kita tidak seperti mata kepiting yang keluar. Ada kelopak mata, andai ke mata kita keluar seperti mata kepiting, hari-hari bermain sama anak-anak. Ya. Semua Allah mengatur seperti itu, Maha Kuasa. Iya, hanya kadang-kadang manusia tidak memikirkan dirinya, tidak memikirkan asal kejadiannya, tidak memikirkan keberadaannya. Ya, semua Allah menciptakan, semua Allah yang mengatur. Ya, orang yang tidak berzikir mengingat Allah sebenarnya melupakan Allah. Allah juga melupakan orang tersebut. Dan pasti orang yang berpaling dari mengingat Allah itu pasti tidak ada kedamaian, tidak ada ketentraman. Ayatnya saya sebutkan yang lalu. Tapi di ayat lain Allah menyebutkan, "Waman arada zikri fa innahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari mengingat saya, berpaling dari Al-Qur'an, fa innahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sulit, ya, yang susah, ya. Boleh jadi banyak hartanya, tapi tidak ada ketentraman, kedamaian. Boleh jadi tinggi pangkatnya, jabatannya, tidak ada kedamaian, ketentraman. Ya karena hatinya kosong, melompong dari nilai-nilai, ya zikrullah. Bari dunia. Kalau di akhirat, ya, wa nahsyur yaumal qiyamati amma. Ya, Allah berfirman, kami akan kumpulkan dia di padang mahsyar di akhirat dalam keadaan buta. Bayangkan. Ya, kalau sampai di akhirat, kalau kita buta, di dunia saja keadaan buta, bagaimana tersiksanya? Tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa menikmati kehidupan. Sampai-sampai orang ini nanti, kalau Rabbil Masyartani Amawakalikum ya Allah, kenapa saya jadikan buta hari ini pada waktu di dunia saya melihat? Nah, ya, dijawab oleh Allah, kazalika atatka ayatuna fanasitaha wa kazalika al-yawma tunsa. Demikianlah ayat-ayat telah datang kepadamu. Ayat Allah kan dua macam, ayat-ayat kauniyah, keberadaan alam ini menunjukkan bahwa tiadanya Allah. Ayat-ayat kauliyah, Al-Quran sedang kita baca, ya. Tapi kamu lupa, tidak pernah pelajari, ya, tidak pernah mengingatnya. Maka hari ini juga kamu dilupakan, sebagaimana kamu dilupakan ayat-ayat Allah, ya. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayatillah. Demikianlah kami balas orang-orang yang melampaui batas, ya, dan tidak beriman pada ayat-ayat Allah. Ya, walazabul akhirah asyaddu abqa. Siksaan akhirat maha pedih, ya, dan maha sakit. Sehingga pentingnya kita senantiasa, ya, mengingat dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wa zakarallahu asra kabiri bin tarbiyatin nafs. Dan Allah menyebutkan bagaimana pengaruh yang sangat besar, ya, dengan melatih jiwa untuk berzikir. Falladzi yazkuru rabbahu wa yastahdiru,
ya uzmatahu wa yahsha qalbahu wa yalidu, ya fala yasduru anhu minal af'al illa kullu khairin. Dan orang yang mengingat Tuhannya dan senantiasa menghadirkan bagaimana kebesaran keagungannya, ya, dan menjadikan hatinya tunduk, lunak, ya, lembut, falayasdur anhu minal af'al illa kullu khair, maka tidak ada perbuatan yang muncul dari itu kecuali kebaikan, ya. Tidak ada yang muncul dari perbuatan kebaikan. Ditimpa musibah, dia bersama suatu kebaikan, mendapatkan anugerah nikmat yang bersyukur, itu kebaikan. Dan itu cuma bisa dirasakan orang-orang yang beriman yang senantiasa berzikir kepada Allah. La li'annahu ya'lamu, karena orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu tahu, menyadari Allah Ta'ala itu, ya, muttali'un alaihi, itulah yang memunculkan sumbernya, ya, daripada kebaikan-kebaikan. Bainama alladzina ya'riduna an tazakkur halikihim wa yaslikuna fi gamratahan ada hayatid dunya, yakunu dzalika da'iyan li kaswati qulubihim allati yantiju anisyarri. Sementara orang-orang yang berpaling dari berzikir pada Allah, mengingat Sang Penciptanya, dan terperosok, ya, di dalam kemauannya, glamournya kehidupan dunia, ya. Hal itu yang menyebabkan hatinya menjadi keras, ya. Hati menjadi keras, dan hati yang keras itu itulah yang menghasilkan berbagai macam kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan. Hati yang lunak, hati yang lembut, ya, dengan zikir senantiasa mendatangkan kebaikan-kebaikan. Tapi hati yang keras, yang membeku, ya, jauh dari petunjuk Allah, itulah yang melahirkan, mengakibatkan timbulnya kejahatan. Walidzalika, oleh karena itu hazzarallahu minal usuli ila hazihil halatil makitati al-makitati. Allah mengecam, ya, mengecam untuk sampai, ya, ke kehidupan yang terkutuk, yang terlaknat itu, ya, karena dia terperdaya dengan kehidupan dunia, dengan segala pesonanya, dengan glamournya dunia, hatinya mengeras dan lupa ingat berzikir pada Allah SWT. Inilah yang disebutkan oleh Al-Quran surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni, apakah belum sampai waktunya? Alam ya'til waqt, apakah belum sampai hatinya? Lilladzina amun, orang-orang beriman, antasya qulubun, untuk hatinya takut pada Allah, li zikri, karena zikirnya pada Allah, wa ma nazza minal haqqi, dan apa yang diturunkan dari kebenaran-kebenaran, wal yakunu, dan janganlah mereka kalladzina, seperti orang-orang utul kitab yang pernah berikan kitab min qablu, sebelumnya, fatala alaihim amadu, lalu waktu berlangsung lama, fakasat qulubuhum, dan hatinya mengeras menjadi kuat, ya, wa katsirun minhum fasik, dan mereka itu orang-orang yang fasik. Ya, menurut ulama tafsir, ayat ini termasuk mengecam, ya, para sahabat ketika mereka sudah mendapatkan kenikmatan, ya, kehidupan, ya, lalu mereka sudah malas beribadah, ya, malas beribadah, ya, padahal mereka, ya, sudah lama beriman, ya, tapi karena dengan terpengaruh kehidupan dunia, menjadi mereka malas beribadah,
ya. Nah, inilah yang dilaknat, yang dikutuk oleh Allah, yang dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekira fenomena seperti banyak, ya. Mungkin di awal-awal, ya, buat beribadah, tapi dalam kemudian karena terpengaruh dengan harta kehidupan dunia, akhirnya mereka yang lupa semuanya. Akhirnya ya yang tadinya rajin beribadah akhirnya jadi malas, ya, karena hatinya sudah mengeras, ya, sudah jarang berzikir atau ingat Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mudah-mudahan ya, kita senantiasa mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa dapat berzikir ingat Allah Subhanahu wa taala setiap kesempatan, dan Allah menurunkan rahmat dan kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma taufiqi illa billah wa tawakkaltu 'ala Allah. Billahi taufiq wa irsyad. Billahi karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghna bil ilmi wa zidna min ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamil bil afiyah bi rahmatika ya rahmin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa fa'alna subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'alna fid wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.